Yo lur, kembali lagi di channel RBR bersama gue Raihan. Nah, kita akan bahas katak bejer lur. Dia ini public figure atau disebutnya itu influencer yang ngepromosiin judi online. Nah, judul ini kembali panas lagi di Indonesia semenjak influencer yang bernama Katak Bejer ini mempromosikan judul lagi lur. Nah, dia ini tuh terkenal karena kolaborasi sama artis dan YouTuber yang menceritakan masa-masa dulu si Katak ini ketika ia ikut tawuran. Dan kabarnya si Katak ini sudah kabur ke Kamboja lur. Jadi Kamboja ini tuh tempat para admin Indonesia untuk bersembunyi menjadi admin judo lur. Nah, Nata Eko Stepanus merupakan keturunan Jawa Ambon. Untuk pertama kali si Katak ini tuh terkenal karena bercerita tentang nostalgia atau masa lalu para pelaku-pelaku tawuran. Nah, di saat itu Katak ini tuh menceritakan kisah-kisah ketika ia tawuran, dan pada akhirnya ia pun diundang oleh beberapa artis dan influencer atau kolaborasi lah. Nah, yang pada akhirnya cerita masa tawuran si Katak yang tadinya katanya tuh untuk menjadi pembelajaran agar para pelajar stop tawuran, malahan sama generasi Z dijadikan sebagai idola si Katak ini karena ceritanya yang menurut mereka tuh keren banget lur. Hingga pada akhirnya Instagram si Katak ini tuh tembus 1,2 juta followers dan YouTube-nya juga jutaan. Nah, tapi lur, ternyata kata netizen itu semua tuh hanya hoax belaka. Ada satu cerita yang sangat melekat sama Katak Bejer ini, karena hari ini kita ngebahasnya khusus Katak Bejer ya. Jadi Katak Bejer itu dikenal dengan cerita dia yang dianggap sebagai dongeng saat dia melawan 150 orang dan berhasil menang. Nah, cerita ketika dia melawan 150 orang ini tuh memang terdengar sangat aneh dan enggak masuk di akal lur. Nah, di saat itu dia bercerita ketika podcast di channelnya Atta Halilintar lur. 150 lawan 30. Saya sendiri bang. Sendiri. Iya, yang lain teman saya ngeliatin doang. Menang malah. Saya. Nah, tapi itu semua tuh kembali sama kalian lagi lur. Kalian percaya apa enggak gitu. Ya, kalau dia berhasil lawan 150 orang doang dengan sendiri. Akhirnya nih lur, si Katak ini kenal sebagai orang yang cukup sadis di saat itu dan dianggap kejam ketika menjadi ketua geng di sekolahnya. Dan bahkan dia setelah namanya besar gitu ya, dia tuh diundang di banyak podcast-podcast atau channel-channel YouTube cerita-cerita. Dia inilah yang ngebuat dia akhirnya dipuja-puja lah di zaman itu oleh ya anak-anak muda. Kalau bahasa netizen tuh ya bocil-bocil gitu. Bagi mereka yang masih duduk di bangku SMP, SMA atau SMK walaupun terkenal, tapi citranya tuh dia tetap saja terkenal dari citra negatifnya di zaman dulu. Berubah tuh dia menjadi sekelas influencer di saat itu dengan followers yang cukup banyak. Instagramnya tuh ya sampai jutaan lah gitu, dan YouTube-nya juga seperti yang tadi gue bilang sampai jutaan juga. Nah, namun ketika dia sudah mulai besar tuh namanya, dia ini mengaku kalau dia itu memang sudah tobat dan tidak lagi melakukan tawuran seperti dulu. Lalu singkat cerita, setelah namanya besar, orang-orang jadi meminta dia untuk membuktikan bahwa lu tuh bener-bener orang yang punya nyali gitu kan ya. Lu bisa berantem apa enggak gitu, atau lu cuman bisa tawuran doang pakai BR. Nah, di saat itu nama Katak ini kembali mencuat lagi ketika si Katak ini akhirnya memutuskan untuk membuktikan nyalinya dengan beradu tinju atau boxing lah, melawan salah satu sparring partner lah atau lawannya di zaman dulu ketika ia tawuran yang bernama Bokir Sasmita. Yang mana si Bokir ini dulunya tuh memang lawan Katak ketika di jalur. Nah, ternyata mereka turun lagi kering. Namun di dalam pertandingan tersebut ternyata si Katak kalah lur dari si Bokir. Dan ngebuat orang-orang jadi meragukan nih cerita dia yang katanya tuh bisa ngelawan 150 orang. Karena ya menurut netizen ketika bertarung boxing 1 lawan 1 dengan Bokir aja, itu tuh terlihat kalau menurut netizen ya Kataknya tuh nggak bisa berantem. Jadilah semenjak itu pamor dia tuh mulai lesu tuh, mulai turun. Terus juga orang-orang tuh udah mulai meninggalkan ya yang tadinya tuh ngefans ya, malah jadi
ngeceng-ngecengin gitu, tapi tetap aja pengikutnya tetap lumayan banyak, masih jutaan lah. Nah, hanya saja di saat itu konten-kontennya tuh sudah tidak lagi berbau kekerasan, tapi berubah menjadi konten balapan motor. Nah, lalu beberapa waktu belakangan setelah namanya ya lumayan datar gitu ya, udah nggak pernah mencuat lagi, tiba-tiba namanya tuh dibicarakan lagi lur. Ini semua tuh ketika dia terlihat sedang live di channel YouTube-nya dan mempromosikan judol atau slot. Wah, kacau sih, yang mana yang sangat padahal banget gitu lur, di tengah-tengah Indonesia yang sedang banyak korban dari judol. Justru si Katak ini malah mempromosikan judol gitu dengan platformnya yang begitu besar. Pastilah apa yang dia lakukan di media sosial tuh sangat berdampak. Nah, netizen yang geram terhadap apa yang dilakukan oleh si Katak ini kemudian melaporkan live-nya Katak ke polisi, dan setelah mendapatkan laporan tersebut, Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan di Trackroom mencoba untuk melakukan pendalaman dengan memeriksa akun milik si Katak Bijer ini. Nah, dari kabar yang beredar juga banyak orang yang menganggap seolah-olah Katak kini seperti menantang hukum, yang mana di saat semua influencer sudah mulai ditangkap-tangkepin ya kan, dan mulai takut gitu ngepromosiin judol. Tapi si Katak ini tuh semakin frontal, yang seolah-olah dia ini semacam kebal hukum gitu. Nah, disinilah orang-orang pada geram, netizen pada geram gitu. Dan di saat itu ada salah satu konten kreator yang seringkali membagikan informasi, yaitu yang bernama Perry Irwandi, yang ngebahas mengenai Katak Bijer ini. Menurut apa yang dikatakan oleh Irwandi, Katak ini tuh sudah benar-benar di luar jalur gitu. Di luar jalur dia dalam artian di saat pertama kemunculannya yang ternyata menginfluence anak-anak untuk terlibat tawuran ya kan, sekarang tuh malah lebih parah lagi, dia menginfluence anak-anak muda Indonesia untuk bermain judol atau slot. Gue ngelihat nih orang pengaruhnya udah sangat buruk banget buat generasi muda Indonesia gitu, buat para pelajar, para murid atau para anak sekolah di Indonesia. Kenapa demikian? Karena ya cerita-cerita bualannya, cerita bohongnya tentang tawuran gitu. Nah, setelah permasalahan Katak Bijer yang berkenaan dengan judul ini dibahas oleh Perry Irwandi, ternyata di saat itu problem ini tuh semakin panjang. Masalah ini tuh mendapatkan atensi dari Kominfo dan juga pihak kepolisian yang jauh lebih dalam. Yang mana yang akhirnya pihak Kominfo dan kepolisian pun langsung tuh ngeblokir akun YouTube milik si Katak Bijer ini. Bahkan di saat itu Instagramnya juga langsung diblokir oleh Kominfo dan nggak bisa diakses lagi. Nah, setelah itu orang-orang tuh jadi bertanya-tanya, kemana si Katak pergi dan apakah dia ini ditangkap atau enggak gitu. Nah, kabarnya si Katak ini tuh belum ditangkap lur, karena polisi mendapatkan informasi kalau ternyata Katak ini tuh sudah enggak di Indonesia, melainkan di luar negeri. Yang kabarnya kemungkinan dia ini ada di Kamboja, dan dikabarkan dia sudah berada di sana dari bulan September kemarin. Polisi mendapatkan informasi tersebut itu dari karyawannya dan memeriksa data perlintasan. Nah, bahkan ketika dia melakukan live untuk mempromosikan iklan judol ini, Katak sudah berada di luar negeri kabarnya lur. Dan untuk saat ini polisi itu sedang mengupayakan untuk bisa memulangkan atau mendeportasi Katak yang saat ini berada di luar negeri tersebut, agar bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya dalam mempromosikan judol. Nah, jadi kita tunggu aja nih lur perkembangan dari kasus ini ya. Oke, segini dulu untuk video kali ini ya. Kalau ada update terbaru tentang si Katak Bijer ini nanti bakalan gua bahas lagi di channel YouTube RBRE. Oke, dan gua Rehan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.